Desa kecil terpencil di lembah Iya, Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima tersebut penghuninya kebanyakan boneka berwujud seperti manusia yang dibuat oleh warga setempat yang kesepian. Nagoro dulunya memiliki penduduk lebih dari 300 jiwa. Namun, seiring waktu populasinya turun hingga tersisa 35 orang pada Januari 2015. 5 orang meninggal dunia dalam kurun 1 tahun setelahnya. Jumlah boneka di desa itu mencapai 350 buah. Cerita berawal saat seorang seniman kelahiran Nagoro kembali ke kampung halaman setelah membangun karier puluhan tahun di Osaka. Seniman tersebut bernama Tsukimi Ayano. Dikutip dari Wikipedia, Tsukimi kembali ke Nagoro awal 2000-an untuk merawat ayahnya yang kondisi kesehatannya mulai menurun. Pada 10 Oktober 2017, National Geographic pernah merilis artikel tentang karya Tsukimi di desa Nagoro. Tsukimi disebut membuat boneka sejak momen-momen awal kepulangannya untuk merawat sang ayah. Berbagai boneka seukuran manusia dibuat untuk menggantikan warga yang meninggal dunia atau warga yang pindah. Bahkan saat ayah Tsukimi meninggal dunia, ia membuat boneka ayahnya, dipakaikan baju asli milik ayahnya dan dipasang di ladang sang ayah. Apa yang dilakukan Tsukimi ini pernah dibuatkan film pendek dokumenter oleh sineas bernama Fritz Schumann. Film pendek dokumenter itu berjudul The Valley of Dolls. Ayano dan beberapa penduduk lain membuat boneka-boneka itu dari kain dan dibuat seukuran manusia aslinya. Tidak sembarang boneka, ia membuatnya mirip dengan penduduk yang pernah tinggal di sana. Aksesoris seperti topi, pakaian, bahkan make up juga diberikan untuk membuat boneka itu lebih menarik. Setelah didandani, boneka-boneka tadi kemudian diletakkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang diposisikan memancing di pinggir sungai, ada yang di depan toko, hingga di kelas menggambarkan kegiatan belajar mengajar. Sekolah di desa Nagoro ditutup pada 2012. Gedung sekolah kini menjadi galeri bagi Tsukimi. Dia secara berkala mengganti model boneka yang menjadi murid dan guru. Tak hanya itu, Tsukimi juga secara berkala memperbaiki boneka-boneka lama kemudian mengembalikan ke tempat semula. Hal itu mengundang wisatawan ke desa Nagoro. Mereka penasaran melihat desa yang dihuni boneka. Hingga 2017, dilaporkan Tsukimi sudah memajang lebih dari 350 boneka. Dia bahkan membuat boneka dirinya. Boneka Tsukimi biasa ditempatkan di sekitar rumah. Kalau tidak melihat tanaman, boneka itu biasa berada di depan penghangat ruangan. Setelah ditinggalkan oleh penduduknya, kini desa Nagoro justru jadi desa wisata. Banyak yang datang untuk melihat langsung bagaimana desa boneka ini hidup meski manusia asli yang ada justru tidak ada setengah daripada boneka yang tinggal. Mereka pun menyukai suasana desa yang masih sangat asri dan tenang. Meski begitu, Nagoro Village sama sekali tidak berkesan seram. Boneka-boneka ini justru tampak benar-benar mewarnai desa dengan ceria dan membuat pengunjung merasa lebih tertarik. Jika nanti kamu memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Nagoro Village, perhatikan baik-baik bahwa boneka yang dibuat di sana sangat beragam. Ada boneka yang dibuat dari kain bekas, ada juga yang dari jerami dan didandani seperti penduduk biasa. Namun, tidak semua dibuat seperti petani, anak-anak, dan orang tua. Ada yang dibuat unik seperti perempuan dengan kimono yang cantik. Bahkan, ada juga yang dibuat seolah-olah seperti rombongan manusia yang tengah main ski. Boneka-boneka ini benar-benar dibuat seperti hidup dengan segala aktivitasnya. Alih-alih bikin gemetar, boneka di sini justru menjadi pengingat bahwa manusia yang pernah ada di sana layak untuk diingat. Ini menjadi cara tersendiri untuk mengenang masa lalu yang indah sekaligus unik.